Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, siapa yang tidak kenal dengan nama Bank Muamalat Indonesia atau BMI? Bank Muamalat adalah bank yang dengan konsep murni syariah pertama di Indonesia, yang diprakarsai oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992. Kalau ditanya, siapa tokoh kunci di balik terbentuknya Bank Muamalat? Mereka adalah B.J. Habibie selaku Ketua IJMI saat itu dan Kiai Haji Hasan Basri, Ketua Majelis Ulama Indonesia saat itu, dan Presiden Soeharto. Bank Muamalat menjadi bank yang mampu bertahan terhadap serangan badai krisis moneter di tahun 97-98. Pada saat krisis moneter, banyak bank konvensional yang jadi pasien Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Bank Muamalat mampu bertahan tanpa sentuhan rawat inap dari BPPN sedikit pun. Melalui manajemen terpilih tahun 1999, Bank Muamalat mampu bertahan dan keluar dari krisis. Tapi di luar dugaan, kinerja keuangan Bank Muamalat terkoreksi tajam sejak beberapa tahun terakhir. Berdasar laporan keuangan Desember 2020, laba bersih hanya 10 miliar. 10 miliar, masuk akal nggak sih? Begitu juga dengan kinerja keuangan Desember 2021. Laba Bank Muamalat kembali mengalami penurunan menjadi 8,9 miliar. Ada apa dengan kinerja Bank Muamalat saat ini? Bank Muamalat dengan perkasa mampu melawan badai krisis moneter 97-98. Tapi sekarang Bank Muamalat sepertinya tidak lagi kuasa menahan beban akibat menurunnya kinerja manajemen. Presiden Jokowi pun akhirnya memberikan perhatian khusus terhadap anjloknya Bank Muamalat. Di 2017, Presiden memutuskan Bank Muamalat harus tetap dipertahankan dan diharapkan tumbuh lebih baik. Atas sinyal arahan Presiden, tentu saja para tokoh, pendiri, dan pemegang saham Bank Muamalat makin yakin bahwa bank ini mampu bertahan dalam menghadapi problem keuangan dan permodalan. Di titik inilah kemudian muncul wacana BPKH sebagai sebuah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji. Hadir sebagai alternatif investor untuk menambah modal bagi Bank Muamalat Indonesia. Dari awal, upaya masuknya BPKH ini memang tidak mudah karena adanya penolakan dari beberapa komisioner BPKH. Mulai dari pengawas sampai badan pelaksana. Itu kenapa prosesnya menjadi membutuhkan waktu yang lama sampai 3 tahun. Tepat 15 November 2021, BPKH sukses selamatkan Bank Muamalat dan resmi menjadi pemegang saham mayoritas Bank Muamalat. Sebagai pemegang saham mayoritas, BPKH pun mengucurkan dana investasi senilai 1 triliun. Dari right issue dan 2 triliun untuk membeli instrumen subordinasi berbasis akad syariah. Atas suksesnya BPKH menjadi saham mayoritas 82,7% pada 14 Februari 2022, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPKH sebagai pemegang saham pengendali atau PSP Bank Muamalat. Dengan ketetapan OJK yang menetapkan BPKH sebagai pemegang saham pengendali, artinya OJK menilai BPKH mampu dan layak mengembangkan Bank Muamalat ke depan untuk melakukan transformasi dan mencapai kinerja yang makin positif. Sebagai pemegang saham pengendali, BPKH memiliki kewenangan penuh untuk membenahi kondisi terpuruknya kinerja keuangan ini. Dengan keputusan itu, tentu saja para stakeholder, karyawan maupun masyarakat, khususnya para jemaah haji sebagai pemegang saham BPKH, berharap banyak dan optimis agar BPKH segera melakukan reformasi Bank Muamalat di semua lini. Dimulai dari penggantian semua direksi yang secara fakta sudah gagal mengelola Bank Muamalat. Momentum RUPS luar biasa pada 28 Februari 2022 adalah momen yang ditunggu-tunggu para stakeholder, karyawan, pemegang saham, masyarakat, dan khususnya jemaah haji sebagai pemegang saham mutlak. Untuk terjadinya perubahan besar di Bank Muamalat dengan penggantian pengurus mulai dari direksi dan komisaris oleh BPKH. Tapi apa yang terjadi? Harapan para stakeholder, karyawan, pemegang saham, masyarakat, dan khususnya jemaah haji sebagai pemegang saham mutlak agar terjadi penggantian direksi dan komisaris
tidak terjadi. Hanya perubahan kecil dan tidak memiliki efek perbaikan bagi masalah bank muamalat. BPKH hanya melakukan penggantian 2 komisaris yang sebelumnya, komisaris dari Islam Development Bank dan Sekdo, dan hanya 1 komisaris yang mewakili saham minoritas. Disinilah muncul banyak pertanyaan besar dari para stakeholder perbankan syariah, jamaah haji, dan masyarakat umum. Apa alasan BPKH, khususnya Anggito Abimanyu sebagai ketua BPKH, mempertahankan manajemen yang sudah jelas tidak mampu mengemban amanah dalam mengelola bank muamalat ini? Tentu saja kondisi ini menimbulkan efek lain terhadap program aksi rebound bank muamalat yang ditetapkan di Desember 2021 tidak sesuai rencana. Padahal sebelumnya Anggito Abimanyu sebagai ketua BPKH sudah menjelaskan bahwa ada 2 alasan BPKH berinvestasi di bank muamalat. Pertama, untuk mendapatkan nilai manfaat bagi jemaah haji. Kedua, untuk mendapatkan pelayanan bagi seluruh jemaah haji di seluruh Indonesia. Wajib diingat, BPKH adalah dana haji yang merupakan dana umat. Itu artinya apa? Dana rakyat. Pengelolaan bank muamalat seharusnya mengedepankan prinsip God Corporate Government. Ini harus dievaluasi. Adanya informasi atas dugaan fraud yang terjadi oleh manajemen bank muamalat. Ini suatu keharusan. Sudah jadi kewajiban adanya penggantian manajemen bank muamalat, khususnya direktur utama. Sehingga pengelolaan dana haji dapat memenuhi yield investasi atau imbal hasil yang akan digunakan untuk subsidi calon jemaah haji yang optimum atau hasilnya yang berkelanjutan. Keputusan BPKH mempertahankan manajemen bank muamalat pada RUPSLB di 28 Februari lalu adalah keputusan yang kontradiktif dengan prinsip dan tujuan investasi BPKH itu sendiri. Dan sudah pasti ini mengingkari fakta kondisi anjloknya kinerja keuangan dan adanya dugaan kuat pelanggaran integritas. Yang menjadi pertanyaan besar yakni, apa alasan Anggito mengambil kebijakan mengangkat 3 komisaris baru dari bank muamalat yang berasal dari ormas tertentu yang tidak memiliki track record perbankan sama sekali? Atas keputusan BPKH ini sudah tentu memunculkan pertanyaan besar. Kenapa BPKH tidak melakukan penggantian manajemen bank muamalat? Adakah deal tertentu untuk kepentingan tertentu? Lalu siapa yang diuntungkan? Siapa yang bertanggung jawab? Dan siapa yang akan menjadi korban? Dengan manajemen yang tidak mampu menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan berintegritas, sudah pasti yang akan dikorbankan adalah BPKH, bank muamalat, dan terutama dana umat, dana rakyat. Seharusnya ini menjadi momentum reformasi bisnis yang dipenuhi dengan aspek profesionalitas dan integritas yang dilakukan oleh BPKH. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, para calon jamaah haji sebagai pemilik saham BPKH sangat berharap bahwa apa yang dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan institusi umat dan kemajuan bank syariah ke depannya bukan kepentingan individu, bukan kepentingan kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sudah berapa lama kita memendam kerinduan untuk berangkat ke Baitullah? Ya, apalagi setelah kemarin pandemi 2-3 tahun kita tidak bisa berangkat ke sana. Menunggu antrian haji, kita tahu bersama, belasan bahkan sampai puluhan tahun. Dalam konteks ini, sebagai Saiful Zaman Channel bekerja sama dengan Al-Aziziyah Tour and Travel, insya Allah akan menyelenggarakan program untuk kita berangkat bersama saya. Insya Allah akhir November ya, kita akan berangkat bersama SJ Channel. Maka tentu program-program yang akan kita jalani di sana ada kelebihannya, ada plusnya ya. Kita akan berkumpul, berdoa bersama untuk memanjatkan doa bagi negeri ini agar menjadi lebih baik, agar dipimpin oleh pemimpin yang mengerti kehendak dan keinginan rakyat, pemimpin yang amanah. Ya, keberangkatan di akhir November tentu itu saat setelah Pak Anies selesai menjabat sebagai gubernur. Mudah-mudahan kita akan upayakan sekali dalam keberangkatan kita nanti turut ikut bersama kita Bapak Anies Rashid Baswedan. Insya Allah ya, kita akan berangkat bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun. Sebuah travel haji dan umroh yang super lengkap. Segala perlengkapannya diproduksi sendiri.
Artinya, kualitasnya sudah pasti terjamin. Tentu dengan jadwal yang jelas, transportasi yang nyaman, kita dibimbing oleh orang yang berpengalaman, dan pastinya tentu semuanya menggunakan sistem yang syar'i. Bagi sahabat SC Channel semua yang berminat untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, silahkan untuk mengontak ke nomor yang ini. Pastikan kenyamanan perjalanan ibadah umroh Anda bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun dan memiliki legalitas yang jelas, kepastian jadwal, memiliki pabrik perlengkapan ibadah umroh sendiri, transportasi nyaman, harga terjangkau serta pembimbing berpengalaman dan sistem yang digunakan atas dasar cara yang syar'i. Untuk informasi, hubungi 0812 8268 5683